Yang tertib ya. Enggak usah. Ya, ya, oke. Oke, tempel yang rapi ya. Silahkan ditempel semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Nurasari 1, yang terhormat Bapak Ibu Guru SDN Nurasari 1, serta peserta CGPA Angkatan 7 Kabupaten Kediri. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Di sini saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan kepala sekolah, dan yang terakhir diseminasi budaya positif di SDN Nurasari 1. Acara yang pertama yakni pembukaan. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan Al-Quran. Al-Fatihah. Terima kasih disampaikan. Acara selanjutnya yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, hitungan 3, 4 mulai. Contoh suara. Indonesia tanah airku. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku.
Hadirin dimohon duduk kembali. Acara selanjutnya yakni sambutan kepala sekolah yang akan disampaikan oleh beliau Ibu Mursini SPD. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat narasumber diseminasi CGP Angkatan ke-7 yang akan disampaikan oleh Ibu Vina, yang terhormat Bapak Ibu Guru SDN Wonosari. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan dan dapat melaksanakan dinas dengan sehat walafiat. Kedua kalinya tak lupa kita ucapkan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Semoga kita selalu mendapatkan syafaatnya sampai akhir zaman nanti. Pada pagi hari ini saya ucapkan banyak terima kasih kepada CGP yang diwakili oleh Ibu Vina, yang sampai pada pagi hari ini sudah melaksanakan tugasnya sampai pada tugas diseminasi modul 1.4 budaya positif, ya. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan nanti Bu Vina setelah melaksanakan kegiatan CGP pendampingan sampai 6 bulan lamanya nanti berakhir dengan sukses dan dapat menjadikan motivasi teman-teman yang belum yang kemarin mungkin masih gagal seperti Bu Leli, belum berhasil mengikuti tes, ya. Itu mudah-mudahan nanti ada teman satu sekolah sudah tergerak hatinya dan mengikuti seleksi lagi dan bisa berangkat bersama-sama. Dari kegiatan ini nanti mudah-mudahan dari materi yang sudah disampaikan oleh Bu Vina nanti, mudah-mudahan nanti Bapak Ibu bisa menerapkan, melanjutkan dalam pembelajaran sehari-hari, itu menjadi pembelajaran yang lebih positif, lebih menyenangkan, dan dapat melanjutkan yang nantinya itu tahun depan, ya, semua itu sudah melaksanakan kurikulum Merdeka, dan di dalamnya itu nanti dalam pembelajaran kita harus menerapkan konsep-konsep pembelajaran profil pelajar Pancasila yang di dalamnya menerapkan ada 6 konsep, yaitu antara lain beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Dan dari konsep-konsep profil pelajar Pancasila itu nanti kedepannya dalam pembelajaran Bapak Ibu harus menerapkan benar-benar dalam pembelajaran agar nanti anak-anak itu di sekolah, di rumah maupun di lingkungan menjadi anak-anak yang benar-benar menerapkan profil pelajar Pancasila.
dari teman-teman yang kemarin belum lolos, mudah-mudahan nanti dari teman-teman yang GTT atau yang sudah P3K dan BNS, mudah-mudahan itu nanti kedepannya bisa mendaftarkan. Karena apa? Lama-kelamaan itu ada merupakan program dari pemerintah dan harus diikuti oleh semua ASN atau mungkin GTT itu juga bisa mengikuti. Pokoknya masa kerjanya itu masih 10 tahun ya, di bawah dia masa kerjanya masih kurang dari 10 tahun masih itu boleh, dan minimal itu sudah masuk Dapodik berapa, 5 tahun. Saya hanya mengucapkan terima kasih dan memberikan sarana saja kepada Bu Vina. Ya, setelahnya ini nanti mudah-mudahan ada perbaikan atau aksi nyata yang benar-benar nyata. Mudah-mudahan dalam pendidikan di SDN Wonosari itu menjadi lebih membaik dan benar-benar nyata dari apa yang Bu Vina selama penjenengan mengikuti pendampingan itu benar-benar diterapkan di paling tidak di kelas dan secara umum nanti ditularkan kepada teman-temannya, ya, teman-temannya, biar nanti teman-teman itu juga bisa menerapkan di kelas masing-masing. Jadi nanti kalau kita tahun depan itu sudah benar-benar melaksanakan kurikulum Merdeka, rasanya bukan kaget. Ya. Saya kira untuk sambutan saya akhiri. Terima kasih. Seandainya ada kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dihaturkan. Acara selanjutnya yakni diseminasi budaya positif di SDN Wonosari 1 yang akan disampaikan oleh beliau Ibu Vina Dwi Prastiwi SPD sebagai CGP Angkatan 7 Kabupaten Kediri. Kepadanya waktu dan tempat dipersilahkan. Tepuk tangannya mana? Terima kasih kepada si kepala sekolah atas sambutannya tadi. Saya pantun. Masih semangat ya Bapak Ibu? Masih. Semangat ya. Turun hujan sejak kemarin. Ketika hujan minum teh sama Bu Atun. Melihat semangat para hadirin, kusapa hadirin dengan salam santun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat datang Bapak dan Ibu guru hebat. Untuk menambah semangat kita, ketika saya mengatakan pasukan Ki Hajar Dewantara, Bapak Ibu guru menyatakan siap dengan mengepalkan tangan. Kemudian Merdeka Belajar, Indonesia Maju. Nah, tentu Bapak Ibu, kita coba. Pasukan Ki Hajar Dewantara, siap. Merdeka Belajar, Indonesia Maju. Alhamdulillah, terima kasih. Tepuk tangannya mana? Baik, selanjutnya adalah aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Di sini adalah bentuk tugas
dari mengikuti program guru penggerak, yaitu melakukan aksi nyata pada sekolah CGP. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan sarana prasarana dan izinnya untuk saya melakukan aksi nyata ini. Semoga dapat bermanfaat bagi saya sendiri dan kepada Bapak Guru lainnya. Selanjutnya di sini ada beberapa materi inti yang akan saya sampaikan. Mohon slide-nya. Menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di SDN Wonosari 1 Kabupaten Kediri. Konsep inti dari pemaparan ini adalah yang pertama, perubahan paradigma belajar. Kemudian konsep disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan terakhir segitiga restitusi. Nanti akan saya jelaskan masing-masing poin ini. Kemudian perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya, baik dari segi kesiapan, minat, maupun profil belajarnya, dan bagaimana guru merespon kebutuhan belajar tersebut untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah tadi, pembelajaran kita itu sudah berbeda dari pembelajaran yang sebelumnya, yaitu menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Seperti apa sih Bapak Ibu pembelajaran berdiferensiasi itu? Yaitu ada dua Bapak Ibu. Ketika kita melakukan pembelajaran berdiferensiasi itu ada dua pusat. Yang pertama adalah teacher centered dan student centered. Jadi pembelajaran berpusat kepada guru dan pembelajaran berpusat kepada siswa. Yang mana kira-kira yang disahkan? Pembelajaran berpusat kepada, betul sekali Bu, kepada siswa. Jadi kita itu fokus kepada siswa, tidak seperti dulu yang harus memperhatikan guru. Semua memperhatikan, semua harus diam, semua harus tenang. Tidak seperti itu. Jadi pembelajaran itu bisa dengan berdiskusi, tanya jawab, dan tidak hanya berpusat kepada guru, namun juga ada saatnya murid diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapatnya. Nah, di sini ada perubahan paradigma. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A, tugas A adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Oke, di sini supaya tidak ngantuk ya, saya membutuhkan dua guru maju ke depan. Monggo Bu Laili, kali Bu Rizka, monggo maju ke depan. Tepuk tangan Bapak Ibu. Oke, jadi ini ibaratnya Bu Laili dan Bu Rizka menggenggam sesuatu yang sangat berharga Bapak. Bu Laili menggenggam seperti ini. Nah, Bu Rizka, ini sangat berharga sekali dan sifatnya rahasia. Nah, sekarang Bu Rizka monggo menunjuk untuk rekannya, menunjuk satu guru. Kalau Bapak guru boleh, Bu Sinten, Bu Vita, monggo Bu Vita menjadi rekannya Bu Rizka. Bu Laili kesana. Bu Lutfi, monggo Bu Lutfi maju ke depan. Nah, di sini tugas rekan dari Bu Laili dan Bu Rizka adalah mencoba membuka kepalan tangan Bu Laili dan Bu Rizka ini. Boleh dengan membujuk,
panjenengan. Sudah siap? Siap nggih? Saya mulai, monggo silahkan dibujuk atau monggo terserah supaya dibuka kepalanya Bu Laili dan Bu Rizka. Dulu sih makan sama nih. Ayo Bu dibuka. Bu buka tak gak Bu? Bu buka apa enggak Bu? Bu mintanya. Oke Bu Rizka jawabnya gimana? Enggak boleh. Bu Laili gimana? Silakan dibuka. Terima kasih kembali tempat duduk terluar atas partisipasinya. Tepuk tangan Bapak Ibu. Oke. Tadi ada 2 jawaban ya yang Bu Rizka. Ojo dibuka, jangan dibuka gitu. Yang boleh silakan dibuka. Baik, kita lihat jawabannya. Mari kita diskusikan. Yang pertama, apakah Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Tadi Bu Rizka jawabannya tidak. Kemudian apakah Anda atau B menutup kepalan tangan Anda? Iya, ada yang bersedia membuka tadi ya. Dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan? Yang punya barang. Iya, yang punya barang atau ya yang memegang, yang mengepalkan tangan tadi ya. Nah, itu yang memegang kontrol. Nah, yang bersedia membuka atau tidak ya yang bersangkutan itu entah diiming-imingi uang atau dipaksa tetap tidak mau. Namun ada kalanya mau. Nah, itu kan memegang kendali atas dirinya sendiri, nggih. Kemungkinan jawaban kita terhadap pertanyaan-pertanyaan pertama dan kedua itu bervariasi. Ada yang bersedia membuka dan ada yang tetap bertahan menutup kepalan tangannya. Tadi sudah dibahas ya. Siapakah sesungguhnya memegang kontrol? Jawabannya tentu kita sendiri yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepalan tangan kita itu bergantung pada diri kita masing-masing sesuai kebutuhan dasar kita saat itu. Selanjutnya, nah inilah miskonsepsi tentang teori kontrol. Bapak Ibu, di sini yang di depan ini sebagai peserta didik kita. Kita itu yang di belakang mengontrol murid. Oke, terus nggih. Nah, ilusi guru mengontrol murid seakan-akan guru itu bisa mengontrol murid. Padahal bisa atau tidak? Tidak. Ya diri murid siswa itu sendiri yang akan mau membuka seperti Bu Laili atau tetap menutup seperti Bu Rizka. Nah, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, kita menganggap bahwa ketika kita mengontrol itu sudah memberikan penguatan, padahal belum tentu, tergantung yang mau membuka itu atau tidak. Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, ini terkadang kita yang miskonsepsi itu bahwa kita orang dewasa berhak atas siswa harus melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan orang dewasa. Padahal Bapak Ibu, putra putri kita atau peserta didik kita itu seperti lembaran putih. Lembaran putih yang tidak bisa seenaknya orang dewasa itu menyuruh dia sesuai dengan keinginan kita, karena pada dasarnya mereka itu mempunyai kodratnya masing-masing, keinginannya masing-masing. Nah, itulah selanjutnya mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Di sini ada realitas kebutuhan kita sama, sedangkan teori kontrolnya realitas kebutuhan kita berbeda. Makanya tadi Bu Laili dengan Bu Rizka tuh nggak sama, karena kebutuhan Bu Laili dengan Bu Rizka tidak sama, sehingga ada yang mau membuka dan ada yang tetap bertahan untuk menutup dirinya. Kemudian semua orang melihat hal yang sama, padahal setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita, padahal kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang
dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Orang bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah, sedangkan untuk kontrol yaitu model berpikir menang dan menang. Bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Nah, di sini ada teori dari Stephen R. Covey, yaitu mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman, dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Dalam menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah kita. Apakah telah efektif, Bapak Ibu, atau masih perlu ditinjau kembali? Apa sih sesungguhnya arti dari disiplin itu sendiri? Apa kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan? Mari kita bahas makna disiplin dan nilai-nilai kebajikan universal dengan diseminasi pada hari ini. Nah, makna kata disiplin. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Bapak Ibu? Kebanyakan orang itu menghubungkan kata disiplin itu dengan tata tertib, teratur, kepatuhan. Nah, kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda ya, karena belajar tentang disiplin positif itu tidak harus dengan memberikan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan bila perlu tidak digunakan sama sekali. Dalam budaya kita, makna disiplin itu dimaknai sebagai suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah, sedangkan Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara itu menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jika kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Selanjutnya, tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang, motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai atau mencapai suatu tujuan mulia. Jadi motivasi itu ada dua, intrinsik dan ekstrinsik. Motivasi yang terbaik adalah intrinsik, yaitu dari dalam diri kita sendiri. Berikut adalah nilai-nilai kebajikan. Adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Di sini ada banyak Bapak Ibu nilai-nilai kebajikan. Namun saya memilih 3 ini ya. Salah satunya yang utama adalah profil pelajar Pancasila yang ingin dicapai peserta didik kita dan juga guru-gurunya, ya pasti. Kemudian ada sikap murid atau
9 pilar karakter. Nah, kalau profil pelajar Pancasila sampun hafal sedaya nggih Bapak Ibu? Sampun setiap hari peserta didik menyanyikan lagu ini atau mungkin dengan tepuk-tepuk, dan bahkan sekarang sudah ada sekamnya juga profil pelajar Pancasila ini, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, dan kreatif. Kemudian sikap murid toleransi ini ada rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Adapun 9 pilar karakter itu cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, amanah diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan bekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Banyak sekali ya Bapak Ibu. Nah, inilah ada kebutuhan dasar manusia. Semua manusia memiliki kebutuhan dasar ini, ada 5. Jadi setiap yang kita lakukan itu pasti untuk memenuhi kebutuhan ini, kebutuhan dasar kita. Yang pertama adalah survival, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian belonging atau cinta dan kasih sayang, ada freedom atau kebebasan, ada power atau kekuasaan, dan fun yaitu kesenangan. Kebutuhan manusia yang tadi itu dijabarkan menurut Dr. William Glasser. Survival itu ya termasuk makanan, minuman, tempat berteduh, tidur, itu termasuk kebutuhan bertahan hidup. Kemudian kebutuhan belonging atau cinta, kasih sayang tadi yaitu untuk disayangi, diterima, kemudian untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Biasanya peserta didik kita itu banyak yang belonging ini, butuh kasih sayang. Apalagi kelas 1, 2, 3 itu ngalem-ngalem nih, Bapak Ibu guru kelas 1, 2, 3 sering kayak gitu. Kemudian power. Nah, biasanya ini kelas atas yang memiliki keinginan, kebutuhan power ini, keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompetennya diakui, dihormati. Ya, itulah kita sebagai pendidik itu harus tahu bahwa kebutuhan siswa itu memang seperti ini. Kita pun juga memiliki kebutuhan ini. Jadi ketika mereka merasa ingin dihargai dan membuat kesalahan, hukuman bukan merupakan sesuatu untuk menyelesaikan masalah tersebut. Freedom yaitu merupakan keinginan untuk banyak bergerak, suka mencoba-coba, dan tidak terlalu terpengaruh oleh orang lain. Itu maksudnya meskipun dia salah, itu dia tidak mudah terpengaruh. Baginya dia kuat sekali, ingin bebas, gitu ya. Kemudian untuk yang fun atau keinginan untuk bersenang-senang, itu ya memang karena kodratnya anak-anak itu suka bermain, dan dia kalau disuruh mendengarkan, menulis itu biasanya bosan. Jadi ada beberapa pembelajaran itu yang ada bermainnya juga. Karena kebutuhannya seperti itu. Standar pendidikan nasional dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap keluarga, sekolah, dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, menghayati, dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Untuk dapat menerapkan tujuan mulia tersebut, maka seorang pemimpin pembelajaran perlu berjiwa kepemimpinan sehingga dapat mengembangkan sekolah dengan baik agar terwujud suatu budaya sekolah yang positif sesuai dengan standar kompetensi pengelolaan yang telah ditetapkan. Selanjutnya teori motivasi, hukuman dan penghargaan, dan juga restitusi. Motivasi perilaku manusia. Nah, ini ada teori motivasi Bapak Ibu, ada easy, medium, dan difficult. Ada dasarnya tadi teori motivasi ada berapa Bapak Ibu? Ada
bagus mana? Intrinsik atau ekstrinsik? Intrinsik, karena dia sadar dengan dirinya sendiri. Di sini ada AC. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ini termasuk intrinsik atau ekstrinsik, Bapak Ibu? Untuk menghindari hukuman, ada pengaruh dari luar atau tidak? Ada, ya. Nah, ini hukuman kan dari luar. Nah, itu berarti dia ekstrinsik. Ada faktor dari luar sehingga dia mau melakukan sesuatu untuk menghindari ketidaknyamanannya. Kemudian ada untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini in atau ekstrinsik, betul sekali, karena ada faktor dari lain. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Intrinsik, ya, dari dalam diri sendiri. Dan pinter Bapak Ibu guru, ya. Selanjutnya ada kasus ini Bapak Ibu, ada kasus misalkan ini kasus Ibu Anas. Nah, saya bacakan deh. Iva kurang menguasai pelajaran matematika sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno, menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Nah, kasus seperti ini berarti Pak Seno memberikan apa, Bapak Ibu? Memberikan hukuman kepada si Iva ini. Selanjutnya, nah, apakah Bapak Ibu setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva itu? Setuju atau membuat? Tidak, Menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Kenapa, Pak? Kenapa? Hukuman, betul sekali, karena dia menghukum secara verbal atau secara fisik. Jadi secara verbal dengan kata-kata, secara fisik yaitu dengan maju ke depan dan menunjuk hidungnya tadi. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas atau sekolah, bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Untuk itu kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas kita selama ini. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Dalam disiplin positif ini ada yang dinamakan restitusi. Jadi selain hukuman, konsekuensi, ada yang namanya restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid menemui solusi dari masalah tersebut. Kemudian di sini posisi kontrol guru. Yang pertama sebagai penghukum, kemudian membuat orang merasa bersalah sebagai teman, monitor pemantau, dan manajer. Ketika peserta didik kita melakukan kesalahan,
Kita berada di mana Bapak Ibu guru ketika melakukan posisi kontrol guru ini? Di mana? Kira-kira milih mana? Yang mana? Pemantau, oke? Mantan malih? Manajer, ada yang sebagai manajer? Kita lihat selanjutnya. Nah, 5 posisi kontrol guru. Yang pertama itu penghukum. Alhamdulillah Bapak Ibu guru di sini nggak ada yang memilih penghukum, nggih. Alhamdulillah. Nah, karena di sini seorang penghukum itu tidak memberikan solusi kepada permasalahan tersebut, karena itu tadi adalah alternatif terakhir dari kata hukuman itu, atau bahkan jangan diterapkan. Kemudian membuat orang merasa bersalah pada posisi ini, biasanya guru itu bersuara lebih lembut. Sebagai teman, guru posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Padahal tadi mengontrol itu nggak bisa kita ya, yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Sebagai teman juga kurang tepat. Kemudian sebagai monitor atau pemantau, itu memonitor, berarti mengawasi, kita mengawasi saja gitu. Sebagai manajer, itu adalah posisi terakhir. Manajer adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, memperlakukan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, ini yang lebih tepatnya Bapak Ibu manajer. Nah, seorang penghukum, kalau kita memilih posisi tadi sebagai penghukum, itu baik fisik maupun verbal, itu orang-orang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum itu biasanya akan berkata, patuhi aturan saya, awas ya, seperti itu. Kamu selalu saja salah. Selalu pasti kamu yang selalu terakhir selesai ya. Gitu itu nada penghukum secara verbal. Next adalah pembuat merasa bersalah. Nah, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain tuh merasa tidak nyaman, merasa bersalah atau rendah diri. Jadi kita anak itu kita intimidasi seperti itu sampai hening gitu. Kata-kata yang sering keluar itu biasanya seperti ini. Ibu sangat kecewa sekali loh dengan kamu nak. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kalau kamu berbuat begini. Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Jadi membuat merasa bersalah juga kurang tepat. Selanjutnya sebagai sebagai teman, guru pada posisi ini tuh tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Biasanya guru akan berkata demikian, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan ya. Nah seperti itu bila kita memilih sebagai teman. Sebagai teman ini biar tidak buruk juga, namun ada sisi negatifnya Bapak Ibu. Negatifnya yaitu bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan merasa kecewa dan berkata, muridnya tadi berpikiran, saya pikir Bapak Ibu guru itu teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Punten sekedap. Lanjut. Jadi hal lain
mandul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu. Jadi tidak untuk guru lainnya. Muridnya itu hanya milih ini aja karena merasa dia sebagai temannya. Terus murid juga akan tergantung pada guru itu aja. Jika itu sebagai teman juga kurang sesuai. Selanjutnya adalah sebagai posisi pemantau tadi di Bapak Ibu. Mohon maaf ini. Selanjutnya sebagai pemantau, di sini posisi kita sebagai pemantau, yaitu memantau atau mengawasi. Nah, saat kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi itu biasanya berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Di sini biasanya Bapak Ibu guru akan mengatakan demikian. Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksinya apa kalau kamu melakukan pelanggaran itu? Konsekuensinya apa? Nah, seperti itu. Selanjutnya ada posisi manajer. Nah, ini posisi terakhir. Adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemui solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada posisi tersebut itu bisa diperlukan. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer murid itu diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer akan mengatakan demikian, apa yang kita yakini. Jadi kembali ke keyakinan kelas kita. Kemudian, apakah kamu meyakininya? Jika kamu berbuat salah seperti itu, kamu yakin dengan perlakuan kamu itu? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Demikian yang dikatakan oleh manajer. Di sini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi, Bapak Ibu. Untuk hukuman itu identitas gagal. Jadi ketika kita memberikan hukuman itu sebenarnya identitas kita adalah gagal. Dan di sini ada identitas sukses atau disiplin, itu ada konsekuensi dan restitusi. Apabila hukuman sesuatu yang menyakitkan atau harus terjadi. Kalau konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Apabila restitusi itu merupakan pilihan. Jadi murid itu diberi pilihan. Kemudian untuk hukuman tidak nyaman untuk murid kita, anak kita untuk jangka waktu panjang. Mungkin dia akan dihukum, dia akan takut dan tidak akan melakukannya lagi. Namun lama-kelamaan biasanya akan diulangi lagi, tidak takut dengan hukuman itu. Kalau konsekuensi itu tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Jadi dalam beberapa waktu kemudian biasanya akan diulangi lagi. Kemudian menguatkan murid dalam jangka waktu panjang, ini yang restitusi. Korban mendapatkan keadilan. Kalau hukuman itu yang misalkan ada dua anak, yang satu
menjadi korban. Korban itu merasa mendapatkan keadilan, sedangkan yang pelakunya itu merasa tidak mendapatkan keadilan. Kalau konsekuensi ini, korban bisa diabaikan. Kalau restitusi, korban mendapatkan ganti. Murid atau anak akan tersakiti dengan hukuman. Konsekuensi, murid atau anak dibuat tidak nyaman. Kalau restitusi, murid atau anak mendapatkan penguatan. Di sini perilaku pasif atau agresif meningkat. Penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Kalau restitusi, masalah terpecahkan. Untuk hukuman, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Nah, ini ada banyak sekali Bapak Ibu guru tentang efeknya dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi kalau untuk hukuman itu efeknya negatif, kemudian untuk konsekuensi netral. Kalau restitusi itu memberikan efek yang positif. Jadi Bapak Ibu memilih yang mana? Restitusi. Ini masih tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi tadi. Nah, sekarang saya mempunyai pertanyaan. Hukuman atau konsekuensi, misalkan tindakan guru mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah, itu termasuk apa Bapak Ibu? Hukuman nggih, karena mencatat 100 kali itu banyak sekali nggih. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, termasuk apa? Hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis, termasuk apa? Nggih, konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Nggih, hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Wah, pinter semuanya Bapak Ibu. Lanjut, segitiga restitusi. Nah, ketika kita memilih untuk restitusi, di sini tuh ada tahapannya Bapak Ibu. Namanya segitiga restitusi. Seperti ini gambarnya. Ada langkah-langkah melakukan restitusi, itu ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga restitusi itu bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Namun kalau kita ingin ia menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat di bawah ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa, Nak. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu guru tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Nah, ini langkah pertama. Kemudian untuk langkah kedua,
kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita itu dilakukan dengan suatu tujuan. Jadi manusia memiliki kebutuhan dasar ya, yaitu dia melakukan tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Kalau kita memahami kebutuhan dasar yang mendasari sebuah tindakan tadi, kita akan bisa menemukan cara-cara yang efektif untuk memenuhi kebutuhan itu. Dengan mengatakan nada tanpa menghakimi, yaitu dengan padahal kamu itu bisa loh melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Nah, misalkan tadi kebutuhannya ingin berkuasa, namun ada benturan karena menguasainya itu tidak baik, nah itu kita cari solusi. Kamu harus menambah sikap yang baru, yaitu apa? Mungkin kasih sayang atau dan lain sebagainya. Kemudian ada yang ketiga, sisi ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Nah, teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal ketika identitas sukses telah tercapai, langkah 1, dan tingkah laku yang salah telah divalidasi atau langkah 2, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Yang pertama, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Ini penting untuk ditanyakan kepada anak-anak. Nah, untuk menanyakan keyakinan tersebut atau pada tahap yang ketiga, yaitu tentang keyakinan kelas. Di sini itu kita harus membuat atau diharapkan ada keyakinan kelas di setiap kelas kita. Yang pertama bersifat lebih abstrak. Pernyataan dibuat dalam bentuk positif, tidak terlalu banyak, dibuat bersama-sama oleh semua warga kelas dan bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Di sini yang sudah saya lakukan adalah membuat keyakinan kelas ini. Murid kelas 4 saya ajak untuk membuat keyakinan kelas seperti di tayangan ini. Nah, ini hasil keyakinan kelas 4. Bertanggung jawab mengerjakan tugas tiket, bersikap jujur, bersikap tenang saat pelajaran berlangsung, bersikap sopan dan menghormati guru, saling tolong-menolong, dan hidup rukun dengan teman. Ini yang disepakati di kelas saya bersama. Terima kasih. Ini adalah akhir dari presentasi saya. Masih semangat Bapak Ibu guru? Masih guys? Kalau ini adalah hasil dari akhir dari presentasi saya, untuk kemudian saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ibu narasumber disimulasi budaya positif yang sudah disampaikan. Sekarang waktunya sesi tanya jawab. Mungkin dari Bapak Ibu guru ada pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada narasumber, monggo. Waktu dan tempat kami persilahkan. Angkat tangan terlebih dahulu, guys. Sebutkan nama. Saya ada pantun nih biar Bapak Ibu guru bersemangat untuk bertanya. Siap mendengarkan pantunnya? Biar saya pantun nih Bapak Ibu. Sampan sudah, rakit sudah, yang belum hanya bahteranya. Sarapan sudah, ngopi sudah, yang belum tinggal pertanyaannya. Oh, yang punya sudah atau belum ya tadi? Bapak Ibu yang ingin ditanyakan, monggo.
Saya mau menanyakan, mengapa disebut dengan keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Karena biasanya kalau di kelas-kelas itu kan namanya tata tertib kelas atau peraturan kelas. Apakah ini hanya perbedaan istilah saja atau ada yang lainnya? Terima kasih. Bagaimana moderator dilanjut jawab? Langsung bertanya. Ada lagi mungkin pertanyaan selanjutnya? Bu Laili, gitu. Pertanyaan dari saya, apa hubungannya antara menciptakan suasana positif dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid? Seperti itu pertanyaannya. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anand Setiono bertanya, bagaimana ketika di dalam suatu kelas itu terjadi penurunan minat dan perubahan gaya belajar, sedangkan kita pada saat itu juga menerapkan budaya musik. Sekian pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa pertanyaannya dari Bapak Ibu guru tadi, nggih. Ada pertanyaan dari Bu Rizka, Pak Anang dan Bu Laili. Langsung saja saya jawab, nggih. Untuk pertanyaan dari Bu Rizka tadi, kenapa kok keyakinan kelas, kenapa tidak peraturan kelas? Nah, gitu nggih Bu Rizka tadi, nggih. Di sini kalau keyakinan kelas itu adalah sesuatu yang kita yakini. Jadi kita yakin, misalkan kita memakai masker, nah kita yakin dengan memakai masker itu kita akan terhindar dari virus. Nah itu merupakan keyakinan. Kalau kita memakai helm, kita yakin dengan memakai helm kita akan selamat dan tidak kena tilang misalnya. Nah itu sesuatu yang kita yakini. Kalau peraturan itu cenderung lebih rinci. Nah itu lebih melekat, sedangkan keyakinan itu akan lebih melekat pada diri siswa. Oh aku yakin kalau aku mengerjakan tugas nanti dengan sadar dirinya itu aku akan butuh materi ini untuk kedepannya. Nanti kalau ulangan aku nanti tidak bisa jawab. Itu ada motivasi intrinsiknya. Kalau peraturan itu ke ekstrinsik, ke motivasi ekstrinsik. Jadi yang lebih tepatnya tadi kan kita sepakati dengan intrinsik yang lebih efisien. Seperti itu Bu Rizka. Sudah menjawab? Alhamdulillah sudah terjawab. Kemudian ada pertanyaan dari Bu Laili. Nah, tadi pertanyaan Bu Laili itu apa hubungannya, ya? Hubungan dari suasana positif dengan pembelajaran yang berpihak pada murid, memang Bu Laili. Jadi suasana yang positif itu dengan pembelajaran yang berpihak pada murid itu hubungannya saling berkaitan, Bu Laili. Apabila kita menciptakan suasana yang positif, otomatis kita sudah berpihak kepada murid. Suasana positif itu bisa dengan lingkungan atau suasana hati Bapak Ibu guru. Jadi Bapak Ibu guru ketika mengajar itu yang terpenting adalah bahagia dulu, Bapak Ibu. Jadi kalau kita bahagia, insya Allah suasananya itu akan positif. Nah, apabila kita posisinya sudah lelah, sudah marah, nah itu nanti suasananya kurang berpihak kepada siswa. Tuh. Jadi hubungannya itu saling berkaitan. Selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Anang. Tadi pertanyaannya bagaimana tadi? Apabila motivasi siswa menurun, gitu.
Nah, motivasi siswa menurun itu bagaimana cara menumbuhkannya? Itu kita sebagai pendidik bisa mencari informasi tentang mata pelajaran. Kenapa siswa itu motivasinya turun? Mungkin karena mata pelajaran itu terlalu sulit baginya. Nah, kita bisa mencari mata pelajaran yang bervariasi atau mata pelajaran yang menyenangkan, mudah dipahami. Kemudian mencari teman belajar, memaksimalkan media pembelajaran, bisa menggunakan media apa itu namanya PPT atau video pembelajaran dan lain sebagainya. Kemudian kenali dulu masalah yang dihadapi siswa itu apa, kenapa motivasi belajarnya menurun, biasanya semangat kok jadi malas-malasan itu kenapa? Nah, kita gali dengan tadi menggunakan segitiga restitusi tadi ada 3 tadi. Kemudian kita sesuaikan dengan kemampuannya Pak Anang. Jadi misalkan murid kita itu ada yang sudah mahir pada materi itu, sedangkan murid yang satunya tadi nggak bisa karena memang merasa kesulitan. Kita gali sebenarnya kemampuannya itu sampai mana, kebutuhannya sampai mana. Karena siswa kita tidak sama kebutuhannya. Ada yang minum 1 gelas sudah cukup, ada yang kurang. Nah itu. Nanti kalau murid kita 1 gelas aja nggak kuat, kita paksa untuk minum, ya nggak bisa. Ya namanya tidak berpihak pada murid. Seperti itu Pak Anak kira-kira jawabannya. Sudah terjawab ya? Iya. Belajar terima kasih Pak Anak. Sampun terjawab secara B. Mungkin ada sanggahan atau komentar lain, atau ada yang ingin bertanya lagi? Sampun cekap. Oke, baik, terima kasih. Monggo Bu Vina, ada yang ingin disampaikan lagi? Ada pantun lagi Bapak Ibu. Karena sudah tidak ada yang ditanyakan, jadi saya tutup presentasi saya pada siang hari ini. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika ada kelebihan, tidak usah dikembalikan Bapak Ibu, karena saya orangnya jalan-jalan ke toko Surya. Jangan lupa beli alpukat. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Bu Vina sebagai narasumber pada acara hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin, acara demi acara telah selesai. Di sini saya sebagai pembawa acara minta maaf apabila ada kehilafan atau kekurangan. Sekian dari kami, Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.